teman-teman semua, Argakudo is here. Welcome back di sesi bahas-bahas kita. Dan dimana di episode kali ini kita akan membahas episode terbaru, yaitu episode ke-15 ya. Jadi nggak perlu banyak basa-basi, langsung aja kita akan bahas langsung dari plotnya terlebih dahulu ya. Melanjutkan episode kemarin dimana Akito bilang untuk menggunakan the real power of Nurse they say, dan membutuhkan tenaga yang sangat besar, yang dimana Akito berencana untuk menggunakan kekuatan partikel dari para Absolutian, teman-teman. Dan info ini diberikan oleh intelnya Ignis yang diberikan di episode kemarin gitu kan. Gimana caranya? Mereka akan memancing Diavolo untuk ke TPU Cosmic Ray Research, ya namanya susah banget itu ya, untuk diambil kekuatannya atau partikelnya dengan menduplikat energi dari Ultraman Trigger, sehingga akan memancing dan memanggil Diavolo untuk masuk ke dalam perangkapnya, dan kekuatannya akan dihisap oleh TPU atau God Select, teman-teman, dengan menggunakan Hyper Key dari Gankyu ya teman-teman. Berpindahlah kita ke Kengo, Yuna, dan juga Ribut yang sedang berlatih, dimana Ribut ini bilang sama Kengo bahwa percuma kalau punya kekuatan yang besar tapi nggak bisa dikontrolnya gitu ya. Berlatihlah nih akhirnya Ribut-san dengan Kengo ya. Dan di sini Ribut minta maafnya di awal duluan nih, karena dia nggak akan hold back ke Kengo gitu ya. Nah, dan bener aja Kengo diayam-ayamin, ditatar habis-habisan sama si Ribut gitu ya teman-teman ya. Di sini yang gue suka itu adalah seperti di episode kemarin, semua serangan Ultraman Ribut itu efektif dan gak ada gerakan yang sia-sia gitu, masuk semua gitu ya serangannya. Dan iya, ini Ribut menggunakan bela diri silat ya, ini sudah jelas dan gak perlu dijelasin lagi nih lah ya teman-teman. Ini udah dari kapan tahu ya tentang si Ribut dan silat ini, itu sudah tidak bisa dipisahkan lah ya gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya lagi kita dikasih lihat sama human formnya Carmilla yang ya gitu ya. Dan dia ini memaksa masuk ke tempat riset tersebut dengan mencambuk para penjaga di luar. Dan Ignis pun yang nontonin Kengo ditatar sama si Ribut, dia nonton dengan santainya gitu ya. Yuna pun diminta bantuan oleh Ribut, dan ternyata Yuna, Kengo diajak nari sama si Ribut ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menurut seinen Ribut ini untuk membantu membuat pikiran menjadi kosong, empty your mind, dan fokus teman-teman ya. Dengan begitu bisa menjadi fokus teman-teman. Ignis pun di sini juga ditawarin sama Ribut. Cuma gue yakin nih gengsi doang nih, padahal aslinya mah mau gitu ya, karena Ignis kan orangnya rada-rada gitu ya. Kemudian Operation Dragon pun dimulai dengan mereplika kekuatan gelombang Trigger ya teman-teman ya. Dan akhirnya di sini muncullah Absolute Diavolo yang terpancing, dan langsung diseraplah kekuatannya dengan menggunakan Hyper Key dari Gankyu ya teman-teman ya. Ditambah dengan serangan dari Shockwave-nya Hyper Key Gomora. Yang mengejutkan adalah ketiga Dark Dance ini membantu ya untuk menahan Diavolo supaya kekuatannya diserap. 100% sudah kekuatan yang dibutuhkan oleh Nurse DC dari kekuatannya Absolute Diavolo ini. Datanglah di sini Trigger untuk bertarung, dan berubahlah dia menjadi Glitter Eternity. Namun kali ini Kengo berhasil untuk mengendalikan kekuatan besarnya ya teman-teman, berkat latihan dengan seinen Ribut ini teman-teman. Uniknya di sini adalah transformasi dari multi-type ke Glitter Eternity ini cuma kayak gerakan biasa aja gitu, dan tidak ada gerakan khusus ya pada teman-teman ya, padahal ini form OP-nya dia gitu. Kemudian gerakan yang diajarkan Ribut pun dipraktekkan. Jadi gerakannya si Trigger ini benar-benar efektif dan masuk semuanya ya untuk melawan Diavolo. Dan Trigger di sini mendominasi pertarungannya sampai Diavolo kewalahan. Nurse DC pun berubah menjadi naganya, yaitu battle mode ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, Ribut pun minta Hypergun milik Yuna untuk berubah menjadi Ribut, dan berubahlah dengan transformasi yang unik dan juga tenang menjadi Ultraman Ribut. Dikasih lihat nih kita di sini first hand scene rise-nya teman-teman ya. And team up Trigger dan juga Ribut kita lihat yang sangat-sangat ciamik, chemistry keduanya benar-benar mantap ya teman-teman ya. Dimana Trigger nyerang Diavolo berkali-kali, yang pertama pakai Sky Photon yang cepet banget nebasnya, terus juga Eternity Banish yang muter-muter kayak gasing, Power Photon yang nusuk langsung ke dadanya, Eternity Bomber yang sabetan berapi mantep banget, dan diakhiri sama serangan Eternity Ziraidus ditambah dengan Galaxium Kosen dan juga Maxima Nurse Cannon ya teman-teman ya. Mantap sekali, hancurlah Diavolo ini. Dan kemudian di akhir kita lihat Ignis berubah menjadi Trigger Dark setelah mempelajari ilmunya dari Ribut secara diam-diam. Oke.
Nah, langsung aja kita akan masuk ke pembahasannya. Untuk dari segi plot sudah selesai dan kita akan langsung ke bahas-bahas. Nah, dimana pertama untuk melanjutkan episode kemarin, dimana Kapten Tatsumi itu kan udah ngeh ya kalau Kengo itu adalah Ultraman Toriger ya teman-teman ya. Namun dia tetap diem aja dan nggak ngasih tahu ke siapa-siapa, bahkan ke Kengonya sekalipun gitu ya teman-teman. Di sini Kengo dan Yuna nggak diikut sertakan dalam Operation Dragon karena Tatsumi bilang bahwa mereka pasti punya alasan tersendiri untuk nggak ikut operation ini. Dan Akito pun kaget karena dia tahu bahwa Kengo itu Toriger ya teman-teman ya. Setelah dia melakukan pertarungan kemarin yang sangat membahayakan tubuhnya di episode kemarin, jadi otomatis Kengo ini butuh beristirahat. Dan ya pasti mereka sudah kontek-kontekan lah karena untuk dilatih sama Ultraman Reboot itu gitu ya. Maka dari itu di sini menurut gua Kapten Tatsumi itu dia sangat-sangat wise, bijak, karena dia tetap diam aja saat kejadian itu. Dan supaya yang lain nggak curiga, makanya di akhir episode Kengo dan juga Yuna tetap dihukum dan dipanggil ya teman-temannya karena nggak mengikuti operation itu gitu. Dan gue penasaran sih di sini gimana kelanjutan Kapten Tatsumi ini yang tahu identitas Kengo ini ya, karena yang belum tahu itu sisa Taishin, Nanase, dan juga Maruru gitu ya. Patut kita tunggu nih gimana reveal identitas Kengo ke ketiga karakter ini gitu ya. Kemudian Ultraman Toriger ini tuh unik menurut gue ya teman-teman ya. Kenapa unik? Karena dia itu mendapatkan sebuah kekuatan yang begitu OP ya, bisa kita bilang gitu ya teman-teman ya. Dan gak seperti kebanyakan Ultraman lain yang harus berjuang keras untuk mendapatkan kekuatan yang sangat-sangat hebat. Trigger itu bisa dapat kekuatan yang sangat gede dan dia nggak bisa ngendaliin ya, karena dia secara harfiah memang dia nggak siap untuk mendapatkan kekuatan itu gitu ya. Makanya dia baru berlatih untuk ngendaliin kekuatan yang begitu besar itu ya teman-teman ya. Dan ini cuma sedikit kekuatan dari Eternity Core itu loh teman-teman ya. Dan kalau Ultraman lain kan memang dia mendapatkan form dan langsung biasanya langsung bisa dipakai gitu kan. Cuman beberapa Ultraman lain yang kita lihat dia baru dapat kekuatan masih struggle ya power up-nya ini untuk ngendaliinnya gitu. Kayak Ultraman X dengan form Exido X-nya, terus juga nanti Ultraman Zero akan latihan untuk mengendalikan form Ultimate Shining seperti itu. Kemudian lagi Ultraman Reboot ya, lagi-lagi Ultraman Reboot kita bahas di sini, atau human form yang bernama Seinen Reboot ini teman-teman. Dia ngajarin Kengo supaya mengosongkan pikiran dan masuk ke dalam kekuatan yang berada di dalam alam bawah sadarnya atau di dalam tubuhnya seperti itu. Karena Kengo di sini belum menyadari kekuatan besar yang ada di tubuhnya itu, yaitu Glitter Eternity ya teman-teman ya. Yang gue suka di sini adalah setelah bertahun-tahun, bahkan bisa kita bilang ratusan tahun mungkin ya, setelah begitu lamanya Reboot masih tetap menggunakan teknik dan filosofi yang diajari sama Ultraman Power dan juga Ultraman Great dulu saat dia berlatih pas masih cupu gitu ya teman-temannya. Jadi dia tetap memegang teguh filosofi itu sampai sekarang, meskipun dia udah menjadi salah satu garda terdepan di planet Nebula M78 seperti itu. Sampai sekarang dia pun punya murid lagi ya yang diajarin, itu Kengo atau Ultraman Toriger gitu ya. Continuity-nya bagus banget menurut gue di sini, dan Reboot juga di sini nggak hold back supaya Kengo ini terpacu mentalnya gitu ya. Sama seperti Power dan juga Great saat mengelatih Ultraman Reboot seperti itu ya. Bedanya di sini kita nggak ngelihat Kengo ngebalas Reboot setelah dia latihan ya, karena langsung dikasih lihat skillnya si Kengo atau Toriger ini saat dia melawan Diavolo. Sebuah callback dan continuity yang bagus dari Suburaya, mantap sekali. Kemudian kita dikasih lihat untuk pertama kalinya human form Carmilla ya teman-teman ya, dan baru dikasih lihat setelah berjalan 15 episode, mantap sekali. Yang mana sangat-sangat Yahut deh ya gitu ya human formnya. Tapi bukan itu poin gue ya teman-teman ya. Di sini kita lihat meskipun dia sudah menjadi form manusia, tapi Carmilla tetap bisa menggunakan kekuatannya, yaitu cambuk andalannya. Yang mana memang seharusnya kalau kita kalau kita ambil contoh, memang human form itu seharusnya bisa menggunakan kekuatan Ultraman-nya seperti itu ya teman-teman ya, kayak Mirai saat dia menggunakan perisai saat dia berwujud manusia gitu kan, atau human host pun juga sebenarnya juga akan bisa mendapatkan kekuatan dari Ultraman itu sendiri yang tidak terduga-duga, seperti Taiga saat dia bersatu dengan Zero ya teman-teman. Dia bisa lompat-lompatan jauh gitu kan ya teman-teman. Ya, menjadi pertanyaan gua adalah aturannya gimana nih untuk bisa memakai kekuatan tersebut. Asumsi sementara dari gua adalah ya karena jam terbang. Carmilla di sini udah berpengalaman banget jam terbangnya gitu kan. Dan gua yakin dia sudah pernah mengambil berbagai macam form seperti itu. Itu berarti kita tinggal menunggu form dari Hydram dan juga Dargon ya teman-teman ya, human formnya. Nggak tahu nih kapan muncul. Apakah di episode nanti saat Ignis akan clash dengan Hydram? Apakah Hydram akan menampakkan human formnya?
Gimana menurut kalian? Patut ditunggu-tunggu karena human form Carmilla ini nggak masuk di teaser ya teman-teman ya. Tiba-tiba aja ada di episode kali ini gitu. Pasti bakal jadi kejutan juga human form dari Hyudram dan juga Dargon seperti itu. Kemudian Kengo dan juga Yuna nih ya teman-teman ya. Dua sejoli ini mereka sama-sama punya takdir dan beban yang begitu besar ya teman-teman. Kenapa? Karena dua-duanya merupakan penerus dari leluhurnya. Dimana Kengo adalah Toryger yang terlahir kembali di zaman modern setelah 30 juta tahun, dan si Yuna ini merupakan keturunan dari Yuzare teman-teman ya. Keduanya juga memiliki Hyudram lagi. Keduanya juga memiliki hubungan yang erat karena sama-sama secara technically mereka hidup di 30 juta tahun yang lalu ya teman-teman ya. Dan memiliki beban berat sebagai penerusnya masing-masing seperti itu. Makanya diajakin joget kan tuh supaya mereka bisa relax dan fokus ya. Karena semakin mereka lari dari takdirnya masing-masing ya, nggak akan selesai masalahnya gitu. Tapi kalau mereka langsung gaskan menghadapi takdir ya gitu, pasti masalahnya akan selesai. Makanya diajarin sama Ribut untuk menghadapi takdirnya seperti itu. Beban yang berat untuk kedua anak muda ini ya teman-teman ya, karena bisa dibilang technically takdir dunia itu ada di tangan mereka sebagai penerus cahaya dan juga penerus Yuzari seperti itu. Kemudian lagi di sini Ribut itu bisa nerawang ya kalau kita bilang ya teman-teman ya. Hanya dengan merhatiin orang kan Ribut itu tahu masing-masing karakteristiknya orang itu gimana gitu. Kayak Kengo dan Yuna, di Terawang mereka berdua memiliki beban yang besar gitu. Sebenarnya Kengo enggak sih, karena Ribut itu tahu bahwa Kengo adalah Toryger. Yuna yang memiliki beban berat di pundaknya seperti itu. Serta Ignis yang ketahuan dia punya obsesi dan juga dendam sama satu orang spesifik, yaitu Hyudram gitu kan. I mean ini kemampuan yang keren loh ya teman-teman ya. Kenapa? Karena Ribut jadi bisa adaptasi di mana saja, dan karena dia bisa ngeliat orang yang berinteraksi dengan dia, jadi dia bisa menyesuaikan diri gitu ya. Keren banget, mantap nih memang Ribut ya kemampuannya ini. Kemudian lagi kita dikasih lihat asal mula pertemuan Maruru dengan Akito ya teman-teman ya. Dimana Maruru di sini menunjukkan Nars atau UFO monster ini kepada Akito. Yang uniknya Maruru bilang dia mendapatkan Nars ini tuh dari transaksi gelap atau dari jalur orang dalam dengan Alien Wild ya teman-teman ya, atau bahasa Jepang gue nggak tahu lah, pokoknya Alien Wild lah gitu ya teman-teman ya. Dikasihlah Nars itu dalam bentuk UFO-nya, dan makanya kenapa Nars DC itu memiliki banyak sekali kemiripan dengan UFO Nars ini, karena memang inspirasinya dari pesawat UFO Nars ini gitu teman-teman. Dan setelah sekian lama Nars DC hanya dalam form pesawatnya, maka di episode kali ini mendapatkan kesempurnaan menjadi form naga atau battle mode kalau kita sebut ya, berkat dari partikel absolutian ini. Akito pun di episode kali ini kelihatan lebih cheerful ya teman-teman ya, ketika dia ngomong sama Maruru dan juga ketika ngomong sama Kengo di akhir episode. Mantap, ini bakalan gue perhatikan terus ya developmentnya si Akito ya, makanya jangan bosen ya kalau bakalan gue singgung terus si Akito gitu. Kemudian lagi, kenapa nih Dark Giants ini bantuin God Select buat nahan Diavolo? Mungkin buat sebagian besar orang sudah ada yang paham alasannya, cuma mungkin gua akan coba memperjelas sedikit aja ya. Seperti kata Kapten Tatsumi di sini, sepertinya kita memiliki musuh yang sama. Ya tidak lain dan tidak bukan adalah Diavolo teman-teman. Dimana God Select musuhnya Diavolo, juga para Dark Giants musuhnya Diavolo atau Absolutian ini ya teman-teman ya. Dan akhirnya di sini para Dark Giants itu tidak peduli dengan kesepakatan awal dengan Absolutian ini ya. Dan Carmilla juga bilang bahwa harus cuma dia yang mengalahkan Toryger atau Kengo Manaka yang obsesinya gede banget terhadap dua karakter ini gitu ya teman-teman. Dan yang gue tangkap di sini adalah Dark Giants itu takutnya sama Tartarus dan bukan Diavolo gitu ya. Karena jujur Mas, sama Tartarus itu lebih nggak bisa macem-macem dibandingkan Diavolo yang cuma modal otot sama emosian aja gitu kan. Jadi melihat rencana God Select untuk mengalahkan Diavolo ya, Carmilla memiliki ide untuk menolong God Select tersebut gitu ya. Kenapa? Karena untuk mempermudah rencana para Dark Giants ini, dengan Diavolo atau Absolutian hilang ya, ancaman mereka berkurang gitu kan. Karena pada awalnya dua-duanya sama-sama mengincar Eternity Core seperti itu. Lanjut lagi nih, saat Kengo pingsan, kok dia bisa ngomong sama Toryger? Bukankah Kengo itu Toryger itu sendiri gitu kan? Ya jawabannya adalah ya karena memang bukan Toryger asli, itu kan cuma alam bawah sadar Kengo aja berkat bimbingan dari kekuatan Yuna atau Yuzari seperti itu. Yuna membantu Kengo untuk mengingat kembali dan menyadari untuk apa Kengo bertarung dan berjuang selama ini, yaitu demi melindungi para manusia atau seluruh makhluk hidup dan juga membuat semua orang di dunia ini tersenyum seperti itu, dan bukan cuma sekedar bertambah kuat aja gitu kan. Maka dari itu dia keinget sama hal penting di hidupnya, yaitu Toryger pertama, terus juga ibunya, terus juga Yuna, dan juga yang terakhir adalah Ruru Ie atau bunga milik si Kengo, supaya dia terus memegang prinsipnya itu dan nggak salah jalan.
Kemudian lagi kita akhirnya mendapatkan penjelasan dari Reboot ya, ketika para Ultraman ini mengambil form manusia atau human form, maka untuk berubah menjadi Ultraman lagi harus memerlukan alat untuk men-trigger atau memancing cahaya ini keluar dari tubuhnya, seperti itu. Ini menjelaskan juga kenapa banyak yang menggunakan alat berubah atau transformation item seperti itu ya teman-teman ya. Tapi di episode kali ini kita juga ditunjukkan bahwa Carmilla ini berubah menjadi form Dark Ultranya nggak pakai alat berubah gitu ya. Ya, karena memang ada beberapa tipe teman-teman ya. Yang pertama itu ada menggunakan alat berubah seperti yang biasa kita kenal, dan yang kedua itu menggunakan willpower ya teman-teman ya, atau ya alat ya willpower ya, kalian tahu lah gitu ya. Jadi human form atau human host itu nggak perlu alat berubah teman-teman untuk berubah menjadi Ultraman. Seperti ada Ultraman Jack, terus juga ada Ultraman The Next, dan juga Ultra Seven 21 untuk berubah menjadi Ultraman cuma dengan willpower set gitu aja kan mereka berubah, nggak perlu transformation item seperti itu. Nah, Carmilla di sini juga kelihatan memakai willpower ya, dan dengan kekuatan kegelapannya seperti itu. Dan ternyata yang gua kaget di sini adalah kalau memang benar menggunakan willpower, Carmilla berarti nggak menggunakan apa transformation item atau spark lens gitu kan? Atau ternyata dia bisa memakai alat transformation item atau juga willpower, dua-duanya bisa dipakai mungkin gitu kan? Keren banget, jadi OP banget deh kalau bisa kayak gitu ya. Kalau memang dia akan ada spark lens ya, pasti akan menjadi P Bandai gitu ya. Uniknya ya teman-teman ya, di sini Reboot itu nggak perlu pakai tutorial untuk berubah menggunakan spark lens ya, nggak kayak Haruki di episode 7 dan 8 yang emang geratak bet orangnya gitu kan. Henshin Reboot juga di sini kalem dan juga elegan seperti itu. Kemudian reference kepada Ultraman 3 dan juga Mbah ya, dimana Trigger itu Ultraman 3-nya New Gen, dan Ultraman Reboot itu mirip banget sama Ultraman Mbah karena memang desain dasarnya dari Ultraman Mbah. Jadi ya mereka team up dan juga tos-tosan itu serta Trigger dibantu sama Reboot ya merupakan reference jelas sekali gitu ya. Karena bisa dibilang mereka itu adalah 3 dan juga Mbahnya generasi modern seperti itu. Kemudian Diavolo ini ternyata memang benar-benar hancur di episode kali ini ya teman-teman ya. Dan kita dapat eksposisi dari Tartarus bahwa selama jantung dari Absolutian ini masih ada, mereka bisa dihidupin lagi ya si Absolutian itu. Dan akhirnya Diavolo ya direinkarnasi lagi, dihidupin lagi sama Tartarus gitu ya. Dan ini menurut gua unik ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini bisa juga menjadi kelemahan para Absolutian ini kalau diketahui sama pihak lawan gitu kan. Jadi menurut gua ya buat apa ditampilin kayak gini kalau nanti suatu saat nanti nggak akan dipakai eksposisinya gitu kan. Pasti nanti suatu saat para Ultraman ini akan tahu tentang jantung Absolutian ini dan akan dijadikan serangan ultimate dan ya untuk mengakhiri hidup para Absolutian ini gitu ya teman-teman ya. Unik sih ya teman-teman ya, mantep banget. Tapi menurut gue di sini Tartarus yang paling mantep di sini, masih paling mantep ya, karena Tartarus itu selain di skill bertarungnya, otaknya itu dia juga sangat-sangat pinter, mantep gitu ya, makanya dia itu susah dikalahin gitu, dan dia pun nggak malu mengambil keputusan untuk mundur atau retreat gitu ya teman-teman ya. Karena saat dia lawan Ultraman Legend dia kan mundur ya, dan kita tahu daripada dia nekat untuk ngelawan Legend dan akhirnya dia bakalan mokat gitu, mending dia mundur dan retreat menyusun rencana lagi. Dan di UGF nanti kita lihat bahwa sepertinya Cosmos dan Justice itu sengaja dipisahkan supaya tidak terciptanya Ultraman Legend lagi seperti itu, dan akhirnya mereka nggak mengincar Eternity Core lagi karena mereka pikir prioritasnya udah bukan itu dah, prioritasnya sekarang adalah planet Ultra yang akan mereka ambil alih. Makin gak sabar gue sama UGF nanti, The Destined Crossroad ya, namanya susah banget sih gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah Ignis teman-teman di sini ya. Dengan mempelajari semuanya dari Reboot, di sini Reboot gak tahu ya ternyata kalau Ignis ini punya kekuatan Trigger Dark. Jadi cuma kayak dikira kayak side character aja atau bahkan dikira temannya Kengo gitu kan. Sehingga semua ilmu para Ultraman pun dikasih tahu, dieksposisiin aja gitu kan. Tapi kayak yang pertama kayak Ultraman bisa menyalurkan kekuatannya untuk alat berubah baru, sehingga Ignis pun juga menggunakan kekuatannya ke Spark Lens yang Spark Lens prototype dan juga Hyperkey kosong ya. Dan jadilah Hyperkey Trigger Dark dan juga Dark Spark Lens gitu. Fix banget sih ini, keren banget. Di sini dimana suara transformationnya itu kalem dan keren gitu ya. Maksudnya kayak serem gitu ya. Darknya tuh kerasa gitu ya teman-teman ya. Fix banget ini bakalan jadi P Bandai ya kalau nanti ada kayak Dark Z Riser juga gitu kan yang dipakai sama Juggler. Kebanyakan P Bandai ini ya nanti kalau bener-bener ada, kayak nanti ada Carmilla, terus juga ada yang Ancient Spark Lens, terus juga nanti kalau Dark Spark nih jadi P Bandai ya, kebanyakan lah, tolong banget nih Bandai jangan dijadiin, karena gue pengen review gitu, kalau kemahalan sayang juga gitu ya. Oke ya teman-temannya, dan terakhir ini adalah Ignis ini orangnya ternyata diem-diem observant banget ya, karena dia diem-diem mengambil ilmu dan eksposisi dari
si ribut tersebut. Oke ya teman-teman. Jadi untuk pembahasan di episode kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Semoga bisa menjelaskan beberapa poin-poin yang mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, tapi gue coba untuk lebih perjelas lagi di penjelasan gue atau di bahas-bahas gue kali ini. Oke. Jadi sampai di sini dulu gue membahas episode ke-15 dari Ultraman Trigger. Sekian dari gue, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio. Pow.